tahu makna dari sumpah? Tahu Yang Mulia. Apa hakikat dari sumpah? Ya, tentu ada konsekuensi hukumnya Yang Mulia. Harus apa kalau udah disumpah? Harus sesuai dengan apa yang keahlian saya menyampaikan, sesuai dengan kompetensinya saya. Oh, siap. Yang saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik itu Peggy Peron dijadikan tersangka orang lain bernama Peggy Setiawan? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, kalau terkait dengan fakta saya tidak menjawab. Ya. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat bukti nanti Yang Mulia yang akan menilai. Bahwa apakah alat bukti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun termohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian Yang Mulia. Yang saya tanya pada ahli, sesuai kemampuan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangkakan orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin Yang Mulia, tadi sudah saya jawab Yang Mulia. Apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan pada 2 alat bukti. Itu saja jawaban saya Yang Mulia. Seperti itu. 2 alat bukti tersebut tidak harus dilengkapi dengan barang bukti yang berhubungan sama perkara tersebut. Contoh, saya contohkan sama ahli ya. Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Maunya berupa apa? Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C, 2 dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama. Dan aku yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Pertanyaan. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin Yang Mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik. Jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih Yang Mulia. Bapak itu kan ahli pidana. Pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi enggak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Gimana ahli terkait? Mohon izin Yang Mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra-peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra-peradilan sebagaimana yang baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara perkara pokok
jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin Yang Mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk. Dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal Ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini.